Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana wa sa'iril makhluqati walladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mengurus langit dan bumi, Rabb yang telah mengutus para nabi dan rasul, Rabb yang telah mengatur seluruh kehidupan makhluknya di langit dan di bumi. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijuluki dengan Jawami'ul Kalim dan membawa agama yang toleran. Suatu bacaan yang sering kita ucapkan dikala salat yaitu surah Al-Fatihah. Umat muslim membaca surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya ialah 17 kali dalam sehari. Di antara ayat yang penting dalam surah Al-Fatihah ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Surah Al-Fatihah ayat ke-5. Berkali-kali kita berikrar kepada Allah tentang hal ini. Hidup dan mati kita baktikan hanya kepada Allah semata. Janji kita senada dengan penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Prioritas seorang muslim dalam setiap harinya ialah menyembah dan taat hanya kepada Allah semata. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah hanya menjadi kegiatan sampingan dari ibadah-ibadah kita dunia yang lain. Manfaat dari ibadah itu sendiri sebenarnya bukan untuk Allah, akan tetapi untuk diri kita sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Maka setelah kita mengetahui bahwa kehidupan ini hanyalah untuk Allah, maka kita harus mengerti apa kedudukan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan senda gurau belaka, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Maka hendaknya sebagai seorang muslim untuk menggunakan kehidupan dunianya sebagai tempat berinvestasi atau menabung amal baik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Di dunia kita menanam, di akhirat kita memanen. Apabila engkau telah memanen di dunia, ketahuilah itu hanyalah percikannya. Ibarat seorang yang menanam jagung, jangan berharap memanen padi. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir dalam memandang dunia sangatlah jauh. Orang mukmin memandang dunia sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang lebih hakiki, sedangkan orang kafir memandang dunia sebagai satu-satunya kehidupan. Maka setelah kita memahami dan mengerti bagaimana posisi kita di dunia,
maka kita harus ingat dengan kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, tiada kehidupan tanpa kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di bumi akan binasa, dan tak bakal Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jikalau kita sudah mengerti bagaimana tujuan hidup kita dan meyakini adanya kematian, maka kita harus ingat maka kita harus maka setelah kita mengetahui bagaimana tujuan hidup kita dan meyakini adanya kematian, maka tiada jalan selain pasrah kepada Ilahi. Tak perlu tengok kanan, tak perlu tengok kiri, tetap lurus ikuti rel ini. Meskipun tekad dan komitmen telah membulat, bukan berarti tantangan telah selesai. Akan tetapi tantangan dan cobaan akan datang silih berganti. Syaitan tidak pernah rela kita berjalan di jalan iman. Maka kita mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan dapat mengerti apa makna dari kehidupan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.